Tahukah Anda kalau Nabi Sulaiman seperti yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran ternyata punya teknologi teleportasi di zamannya? Terlepas dari apakah Anda sudah tahu atau belum, yang pasti akan ada satu pertanyaan lagi yang mungkin terbesit dalam benak Anda. Bagaimana mungkin teknologi pada zaman peradaban Sulaiman dulu sudah semaju itu? Allah telah melebihkan kemampuan Nabi Sulaiman dalam hal mengelola kerajaannya yang tidak diberikan lagi kepada umat-umat manusia setelahnya. Atas izin dari Allah yang Maha Kuasa, Nabi Sulaiman mampu mengendalikan angin sehingga angin pun tunduk pada perintahnya. Dan ia dapat jadikan angin itu sebagai alat baginya yang bisa dikendarainya. Namun, beliau itu menundukkan angin tidak seperti cerita-cerita dongeng, terbang layaknya sosok Superman atau Gatot Kaca. Meskipun berkedudukan sebagai seorang nabi, kita sepakat bahwa ia tetaplah manusia biasa. Dan lagi pula, Allah senantiasa menetapkan hukum-hukumnya kepada manusia secara logis dan dinamis. Adalah kemungkinan yang paling logis di sini bahwa Nabi Sulaiman mempergunakan pesawat atau teknologi yang kita sebut sekarang dengan aerodinamika, kekekalan massa, kekekalan energi, dan lain sebagainya lagi. Sehingga beliau dapat menundukkan alam yang pada konteks di sini khususnya adalah angin. Angin dapat dijadikan sebagai alat atau kendaraan bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga dengan teknologinya itu, beliau mampu melakukan perjalanan secepat kilat. Yang perjalanannya di waktu pagi, lamanya dengan perjalanannya yang ditempuh oleh manusia biasa adalah 1 bulan. Perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Quran Surat Sabah ayat 12. Mungkin perlu diperhatikan di mana itu bisa jadi merupakan sebuah kenyataan bahwa Nabi Sulaiman dapat berpindah-pindah ke berbagai belahan bumi dengan menggunakan teknologi yang mungkin sama seperti pesawat terbang, atau setidaknya ditafsirkan dengan kemampuan membuat alat yang berkekuatan angin yang bisa memindahkannya dari jarak jauh dengan sangat cepat. Makanya dikatakan perjalanannya Nabi Sulaiman di waktu pagi sama dengan sebulan perjalanan manusia biasa. Pada bagian yang lain, Al-Quran juga menyatakan bahwa teknologi yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman juga telah mencakup teknologi transformasi. Ingat pada peristiwa permindahan singgasana Ratu Sabah yang dilakukan oleh manusia biasa yang mempunyai ilmu dari kitab dari kerajaan Nabi Sulaiman. Al-Kisah, Nabi Sulaiman bersidang dengan para pembesar dan pejabat kerajaannya di dalam istananya. Ia mengajukan semacam sayembara dalam sidang ketika itu. Apakah di antara kalian para pejabatnya yang dapat memindahkan singgasana Ratu Bilqis yang akan datang ke istana Nabi Sulaiman sebelum ratu itu tiba? Yang pertama menanggapi permintaan tersebut adalah Ifrit, sesosok jin yang paling jenius di antara jin ketika itu. Ifrit menawarkan kemampuannya dan berjanji dapat memindahkan singgasana itu dalam durasi yang sangat singkat. Sebelum berakhir gerakan duduk bangun, namun kemudian maju seorang ahli Alkitab. Ia mempunyai ilmu dari buku-buku atau kitab-kitab yang mengajukan penawaran durasi yang lebih singkat lagi sebelum selesai kedipan mata. Dia yang mempunyai ilmu dari Alkitab mengatakan pada Nabi Sulaiman bahwa dia mampu membawa singgasana Ratu Bilqis kepadanya sebelum selesai kedipan mata. Sangat cepat. Dan yang perlu dicatat di sini adalah bahwa yang dipindahkan itu benar-benar barangnya, bukan hanya sekedar bayangannya saja. Bagaimana mungkin
teknologi pada zaman peradaban Sulaiman dulu sudah semaju itu. Hal ini bertentangan dengan logika kita. Percaya atau tidak, agaknya itulah petunjuk mengenai teknologi di peradaban Nabi Sulaiman yang melampaui prestasi kita. Itu adalah teleportasi, sebuah teknologi memindahkan materi atau benda yang justru saat ini belum ditemukan teknologinya. Mungkin teleportasi itu bertentangan dengan logika, karena anggapan bahwa peradaban masa lalu itu primitif. Tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan peradaban sekarang. Tetapi, cerita ini adalah dalam Al-Quran, yang notabene wajib untuk dipercayai. Pada Quran Surat An-Naml, ayat 38-40. Di situ telah dikisahkan, singgasana Ratu Bilqis dipindahkan oleh dia yang disebut ahli kitab tersebut. Ia berhasil memindahkan singgasana itu dari negeri Sabah, sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km per detik. Waktu yang ditembus singgasana itu untuk sampai ke negeri Sabah Sulaiman adalah kurang dari 1 detik. Meskipun jarak antara Sabah dan kerajaan Sulaiman mencapai 3.000 km. Di masa kini, saat ini, teks, gambar, dan film sudah bisa dikirim, dipindahkan, atau ditransfer kemanapun di seluruh penjuru dunia hanya dalam hitungan detik, terutama berkat jasa internet dan kemajuan teknologi komputer. Tapi, kita baru mampu menghadirkan sebatas bayangan yang merupakan terjemahan dari informasi. Jika ada siaran langsung pertandingan sepak bola dari Italia, kita baru bisa menyaksikan secara langsung dari TV, internet, dan belum bisa lebih dari itu. Kendati belum mampu lebih dari itu, namun lamunan tentang teleportasi itu tidak akan sekedar menjadi impian kosong. Sebab tanda-tanda ke arah pencapaian teknologi tersebut sudah mulai nampak. Saat ini, berbagai kelompok ilmuwan dari dunia tengah melakukan eksperimen. Perkembangan paling mutakhir adalah dari tim Australian National University di bawah ilmuwan Dr. Lam Ping-Koi. Lam telah membuktikan bahwa teleportasi secara teoritis adalah mungkin. Pertengahan tahun 2002 lalu, Lam yang merupakan ilmuwan asal Penang, Malaysia, telah memindahkan sinar laser dari satu sudut di laboratoriumnya ke sudut lainnya. Dia telah memindahkan sinar ploton asli, bukan cuma replikanya. Maka tak heran lagi bahwa Nabi Sulaiman memang memiliki teknologi yang canggih di masanya. Kecanggihan teknologi itu dikisahkan di dalam Al-Quran.